Shalom, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang kita rayakan dengan Jumat Agung. Dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita dalam memperingati hari Jumat Agung ini. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 19 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa arti perkataan sudah selesai ini? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti daripada sudah selesai ini adalah bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia telah selesai mengerjakan keselamatan bagi manusia berdosa. Kematiannya menggenapi korban anak domba untuk menghapus dosa dan juga korban Paskah di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 29. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia telah mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa kita. Akibatnya kita diampuni, dibenarkan, dan dikuduskan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kematian Yesus ini harus terjadi untuk menggenapi keadilan Allah atas dosa manusia. Sebenarnya kitalah yang seharusnya digantung di atas kayu salib tersebut. Namun karena kasih-Nya, ia menggantikan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bersyukur. Sebab bukan kita yang mati di atas kayu salib, tetapi Yesuslah yang mati, yang menggantikan kita. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa upah dosa adalah maut. Maut ini harus dinyatakan kepada manusia. Tapi kita bersyukur bahwa yang dihukum bukan saudara dan saya, tapi yang dihukum adalah Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Ini adalah yang disebut dengan substitusi. Artinya pertukaran di mana saudara dilepaskan, tapi Yesus dihukum di atas kayu salib. Ini adalah perbuatan kasih Allah yang besar bagi saudara dan saya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak dihukum lagi. Melainkan apa? Melainkan ia diampuni dosanya. Kenapa diampuni dosanya? Karena semua tuntutan terhadap dosa itu sudah dinyatakan atau sudah ditimpakan di dalam kematian Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa keadilan Allah terhadap dosa telah dinyatakan. Karena itu saudara dan saya memperoleh pengampunan dosa. Dan setiap orang yang mempercayai pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosanya, maka orang itu akan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Tentu bukan hanya sekedar percaya,
tetapi juga menerima bahwa ini adalah pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, orang yang diampuni dosanya, kemudian ia didamaikan dengan Tuhan. Kenapa didamaikan? Karena segala tuntutan terhadap pelanggaran dosa yang kita lakukan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu, saudara, kemudian mengalami pengampunan dari Tuhan. Nah, karena kita mengalami pengampunan dari Tuhan, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan di sini datang dari pihak Tuhan. Allah bertindak sebagai hakim yang adil karena upah dosa, tuntutan terhadap dosa telah dinyatakan, maka sebagai hakim yang adil, Allah membenarkan saudara. Kita dibenarkan bukan berarti tidak ada tanggung jawab terhadap dosa yang kita lakukan. Tetapi tanggung jawab itu sudah dinyatakan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Lalu kemudian setelah saudara dan saya dibenarkan, maka saudara dan saya kemudian dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus inilah yang menyucikan segala dosa kita. Dan kita tahu saudara bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan itu dinyatakan di dalam korban-korban yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel ketika mereka datang ke bait Allah untuk mengaku dosa, dan mereka harus membawa kambing atau domba yang tidak bercacat untuk dipersembahkan sebagai apa? Sebagai korban penghapus dosa. Dan kita tahu juga saudaraku bahwa di dalam perayaan Paskah yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan ketika mereka berada di tanah Mesir, ya, Allah memerintahkan supaya bangsa Israel mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, dan itu diperingati sebagai Paskah. Pada waktu itu Allah ingin menghukum orang-orang Mesir dengan cara membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, dan juga bukan hanya manusia tetapi juga anak sulung hewan. Maka Tuhan memerintahkan untuk mereka menyembelih anak domba yang tidak bercacat, lalu kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka, ya, lalu dagingnya dimakan. Karena apa? Karena pada waktu malam itu malaikat Allah akan menjelajahi seluruh Mesir untuk membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Nah, inilah yang diperingati oleh orang Israel dalam perayaan Paskah. Dan inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus mengerjakan ini hanya sekali, tidak berulang-ulang, sekali seumur hidup. Dan oleh kematian Tuhan Yesus ini, saudara dan saya kemudian diampuni dosanya. Oleh karena itu saudaraku, maka dalam perayaan Paskah, dalam perayaan Jumat Agung maksud saya, yang kita peringati hari ini, kita harus mengerti dan memahami betul bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menebus. Sehingga saudara dan saya kemudian memperoleh pembenaran, memperoleh pengampunan, memperoleh pengudusan dari Tuhan. Dan ketika kita saat ini sudah menjadi orang percaya, maka inilah yang harus kita pahami sebagai orang percaya untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa saudara dan saya, yang pertama, harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus tetap setia, ya, percaya kepada Tuhan Yesus apapun taruhannya, apapun godaannya. Saudara tidak boleh melepaskan iman saudara dari Tuhan Yesus. Kenapa?
Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa korban Tuhan Yesus ini satu-satunya bagi manusia berdosa untuk memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Yang kedua adalah sebagai orang percaya yang sudah diampuni dosanya, maka saudara dibenarkan dan dikuduskan. Maka aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu standar hidup benar itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi satu bagian gaya hidup yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai wujud bahwa saudara dan saya sudah diampuni dosanya, dan saudara dan saya sudah dibenarkan. Nah, ketika saudara hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, maka saudara harus bertindak benar, harus berkata-kata benar, harus bersikap benar. Dan ini bisa terjadi apabila pikiran dan hati saudara telah dibenarkan. Dan untuk membenarkan pikiran kita, firman Tuhan dibutuhkan. Oleh karena itu saudaraku, maka setiap hari firman Tuhan harus kita baca. Ya, harus kita baca, karena firman inilah yang akan membersihkan segala pikiran-pikiran kita yang tidak benar, yang sudah tertanam sejak kita lahir ke dalam dunia ini, dan sejak kita mengenal kejahatan atau mengenal dosa. Dan itu terlalu lama, puluhan tahun saudaraku. Karena itu butuh firman Tuhan yang terus menerus ditanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran kita untuk membersihkan semuanya itu. Dan itu butuh proses. Karena itu saudaraku, maka hari ini adalah perjuangan kita bagaimana kita mengetahui firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Inilah yang akan membersihkan seluruh pikiran kita, hati kita yang tidak benar. Sehingga pada akhirnya ketika kita tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita hari demi hari diperbaharui. Selain firman Tuhan, Allah memakai Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membentuk saudara dan saya. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian kepada kita untuk memahami setiap firman Tuhan yang kita baca. Dan Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menolak segala godaan-godaan dosa, ya, godaan-godaan kedagingan kita yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus inilah, maka saudara dan saya mampu hidup benar. Oleh karena itu saudaraku, maka di dalam perayaan Jumat Agung yang kita rayakan hari ini, kita harus bersyukur bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan itu harga yang mahal. Karena itu saudara harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sangat luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara hidup benar, hidup kudus. Dengan cara apa? Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan selamat merayakan Paskah yang akan kita rayakan pada hari Minggu, dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Pembantu Gabi Simatupang dalam pelayanan kasih karunia ministry. Doa kami bersama dengan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.